Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini 25 Februari 2026. Kita lanjutkan review perusahaan-perusahaan yang rajin bagi dividen dan sudah kasih informasi laporan keuangan kuartal 4-nya mereka. Jadi ini puasa ke-7 ya, malam ke-8. Gimana hari ini, masih mantap puasanya? Sudah pada taraweh, sudah pada tadarus ya. Semoga lancar semuanya. Nah, kita akan bahas Astragrafia. Jadi kemarin sudah rilis laporan keuangannya, saya nggak sempat review karena kemarin review AALI duluan, dan ini baru review Astragrafia. Harganya sudah naik duluan. Ini sebenarnya sesuai prediksi. Karena kemarin ngelihat sekilas, wah ini naik nih, besok juga naik sesuai prediksi. Memang ada candle hijau 8,31% di hari ini. Ada banyak alasan sebenarnya kenapa dia hari ini naik. Pasti juga ngelihat FOMO-nya terkait dengan laporan keuangan juga, dan beberapa ya 15 Januari sampai hari ini 25 Februari itu asing tuh lagi ngumpulin ya, ZP, BK, KZ, YP, AK ini lagi lumayan ngumpulin, walaupun GR-nya ini jualan nih, big distribusi ya 23 miliar, tapi ZP 13, BK 3 miliar ya, ini tergolong ngumpulin lah mereka dengan kondisi seperti ini. Nah, kita akan lihat laporan keuangannya dia. Nah, sebelum itu, buat yang baru tahu Astragrafia, siapakah Astragrafia? Ini membernya Astra International. Jadi ada dua bisnis di sana, ada Agit dan ada Aksi. Ini jaringan penjualannya dari layanan-layanannya seluruh Indonesia, 31 kantor cabang, 92 titik layanan, 514 kota dan kabupaten. Jadi dia support ke semua grupnya Astra yang jelas, karena bagian dari Astra Internasional. Kayak Auto 2000 itu kan bagian dari Astra Internasional. Jadi kalau layanan dokumen segala macam mestinya ada di sana. Terus lini bisnisnya ada apa saja? Pertama ada Astragrafia, itu solusi dokumen. Jadi ada Fujifilm Office Solution. Jadi kayak fotokopi, mesin fotokopi kayak gitu-gitu. Sederhana ya bisnisnya. Kemudian ada Aksi, solusi perkantoran, ini service untuk variable data printing, 3D printing, B2B commerce bisnis atau e-commerce gitu. Kemudian ada Agit. Agit ini adalah solusi teknologi informasi. Nah, sekarang manufaktur-manufaktur di Astra ini lagi banyak bergerak atau bergeser ke industri 4.0 ya, kalau ngelihat di dunia manufaktur banyak di arah sana. Jadi dia mensupport grup ataupun non grup yang butuh solusi digital. Ini kelihatan dari porsi laporan keuangannya yang lumayan ya. Harusnya 2025 ini porsinya solusi teknologi informasi ini itu membesar ya, dari 47% di 2024, 50%-nya solusi dokumen. Mestinya ini membesar ya, yang warna kuning. Nanti kita lihat aja di public expose setelahnya. Nah, kita langsung masuk ke laporan keuangannya. Oke, ini laporan posisi keuangan konsolidasian 31 Desember 2025 dan 2024 dinyatakan dalam jutaan rupiah. Astragrafia Tbk. Aset lancarnya ada 1,8 T, ini naik 14%, bagus banget. Sehingga total aset lancarnya dari 2,4 ke 2,6 T. Aset tidak lancarnya turun. Nah, ini ya depresiasi mungkin, atau ada beberapa yang sudah habis masa deprenya, misalnya aset-asetnya, karena di sini ada aset tetap yang berkurang ya, dari 366 ke 322. Terus jumlah aset secara total naik, itu bagus buat perusahaan. Liabilitasnya 966 ke 976 tidak signifikan, ini bagus, walaupun naik kecil banget, bagus. Liabilitas juga naiknya kecil banget, cuma 1 triliun, bagus. Cashnya banyak, liabilitasnya cuma 1 T. Ini nggak punya utang nih kayaknya. Utang usaha, utang tuh nggak ada, hutang ke bank nggak ada. Luar biasa ya, kayak cash gede, nggak punya utang, mantep banget kalau punya bisnis kayak gini kan. Dan liabilitas ekuitas, oh ini mantep juga. Terus pendapatan bersih. Nah, pendapatan bersih naik 6%. Akhirnya laba brutonya juga ikutan naik. Lalu laba sebelum pajak penghasilan juga naik.
naiknya signifikan. Kita coba kalkulator ya. Laba bruto naiknya 11%. Kemudian laba tahun berjalannya 274 ini jadinya 33% kenaikannya. Jadi 151 ke 200 32%. Itulah beritanya. Jadi laba Astragrafia 22% naik. Mungkin seperti itu mungkin tulisan beritanya. Saya terus terang belum melihat beritanya. Sehingga hari ini itu ada FOMO-FOMO-nya gitu. Apalagi sudah mulai turun, kemudian kemarin candlenya merah, merahnya merah ragu-ragu begitu, terus opening tadi pagi strong, langsung jebret 2 triliun gitu ya. Transaksinya hari ini 2 miliar, 2 miliar. Transaksinya totalnya sekitar 7,4 miliar. Terus saldo laba juga mengalami kenaikan 1,7 T ke 1,8 T ya, Desember 2024 ke Desember 2025. Kas penerimaan dari pelanggan, nah ini agak aneh, penerimaan pelanggannya turun. Ya biarinlah, malas nyarinya. Ini perusahaannya udah bagus lah, kira-kira gitu. Kalau cuma efeknya dari kas itu nggak ada efek signifikan. Terus kita menuju pemegang sahamnya siapa saja, Astragrafia ya. Ada Astra Internasional, ini 78,6%. Kemudian ada Gunawan, ini si David. Pak Gunawan ini individual investor. Sebentar. Di sini ada nama Gunawan, tapi Gunawannya Gunawan Jenius Raharja. Ini komisaris. Terus ada Angkasa Tekarjo. Di sini tidak ada muncul. Ya, anggap aja sesuai lah individual investor gitu ya. Soalnya gede nih. Yang dia punya itu 3,4%. Kemudian Angkasa 1,02%. Purwasabda ini Abdul Aziz 0,92%. Ibrahim banyak ini investor individu tapi share-nya gede-gede. Kemudian Cipta Aset Manajemen, Juwono Gunadi, Johendi, Niche Asset Limited Management. Ya intinya rata-rata menambah kepemilikan, termasuk Pak Gunawan ini menambah kepemilikan hampir 2 kali lipat. Kemudian Pak Angkasa juga sama ya, hampir 2 kali lipat juga. Purwasabda ini baru, tapi ini update-nya 2024 ya, nggak tahu 2025 ya. Nanti kita lihat aja. Ya namanya data kadang-kadang begitu. Nah, terus di sini di mana nih fundamentalnya Astragrafia ini terakhir? Harga per sekarang itu 1.760 ya, plus 7,7%. Harga wajarnya di berapa? 1.000. Kenapa? Karena 200 perak yang ada di EPS tadi itu. Kalau dividen payout rasionya 45, ini Astragrafia ALI Auto ini kompakan grupnya Astra sekitar 45%. Dia punya dividen payout ratio. Termasuk Astra Internasional juga angkanya sekitaran segini. United Tractor juga sekitaran. Nah, dengan kondisi seperti sekarang, dia punya dividen 1 tahun itu sekitar 5,1%. Sudah bagi 30, maka sisanya tinggal 60. Jadi kalau lihat grafik yang tadi ini, saya pastikan ini adalah reaksi terhadap laporan keuangan yang muncul. Tapi kalau asing yang beli mungkin karena long term dia ngelihat. Tapi kalau dilihat dari sisi dividen ini itu sebenarnya belum signifikan ya. Maksudnya masih ada yang lebih ya. LPIN tadi sudah kita review, Auto juga sudah direview, INDF juga sudah belum direview ding, INDF, AALI sudah direview. Ya ini urutannya. Jadi dari yang review terakhir. Kalau teman-teman member nggak cuma segini yang di show, tapi saya show semuanya. Nanti akan ada peringkat yang mendapatkan atau yang memiliki potensi dividen tertinggi. Terus dia juga bagi dividennya rutin 2023 bagi, 2024 bagi, Auto juga sama. LPIN juga sama. Jadi mereka sama-sama saja. Nah, dengan 5,1 kalau kita simulasi dividend for living ini kurang menendang ya. Ya, nabung 2 jutaan per bulan ini warna biru. Nah, kemarin saya nyebutnya warna. Dengan nabung 2 jutaan per bulan ini dapat dividennya ini per bulan. Setelah 25 tahun itu dapat dividennya 6 jutaan lah. Padahal nabungnya 4 jutaan tapi dividennya 6 jutaan. Nggak bisa ngimbangin karena cuma 5,1% per tahun. Yieldnya atau istilahnya perkembangan portofolionya. Jadi kalau hanya mengandalkan dividen saja di saham ini lumayan berat ya. Disclaimer on ya teman-teman ya. Ini hanya kita lihat berdasarkan satu sudut pandang saja. Padahal
Ini nomor 4, tidak ada one size fits all. Artinya satu ukuran untuk semua orang itu nggak ada. Ukuran saya dan ukuran Anda berbeda. Porto kita berbeda. Jadi cara kita bertingkah di market itu saya bekerja siangnya, kemudian murni pakainya ada auto order gitu ya. Kalaupun lihat-lihat market pasti pas ada istirahat, karena sebisa mungkin menghindari distraksi. Jadi kalau kalau di pekerjaan itu kita fokusnya kerja aja, cari duit fokusnya. Duit yang bekerja ya biarin dia bekerja sendiri, ngapain kita jadi aktif di situ. Jadi yang aktif adalah bekerja saja, pasifnya ini kan kita anggap pasif income nih, investasi. Ya biarin dia pasif supaya sesuai dengan apa yang ada di fitrahnya manusia gitu ya. Kalau semuanya aktif nanti ndak serakah. Terus apalagi ya, sudah semuanya technical. Ini technical ini tergolong mahal, jadi technical ini masih uptrend. Kalau uptrend begini masih bisa berlanjut. Terbukti lanjutannya ini asingnya masuk terus, walaupun masih tetap turun kemarin tetap diborong, jadi hari ini naik. Mungkin saja, mungkin 2-3 hari ke depan pun ini akan menguji 1815. Kalau ini jebol, naik ke atas biasanya akan berlanjut. Limitnya sampai mana bang? Skies is limit kalau udah kayak gini ya. Nggak tahu limitnya berapa. Kayak kemarin Antam itu skies is limit. Nah dari bawah sendiri, dari bawah sini set, kemudian sideways sebentar naik turun, jebol, naik lagi ke atas. Kemudian trading halt, turun, sekarang potensi naik lagi ya 4.460 menuju ke 4.700. Ada beberapa ini pasti didorong nih. Mestinya didorong. Walaupun asingnya tidak banyak lah masuk. Saya kira cukup. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan-pertanyaan lain, komen aja di bawah. Mau ada saham yang perlu direview kuartal 4 tentunya. Yang kuartal 3 sudah ya, karena ini kuartal 4 sudah pada rilis. Jadi kita fokus saja di kuartal 4. Dan ini saya masukkan di update LK. Jadi kalau teman-teman yang tidak selalu nonton video saya karena nggak ngelonceng ya, loncengin harusnya. Itu ada di update LK, di situ di playlist. Cari aja playlist, ada 3 playlist, saham dividen, update laporan keuangan atau LK itu laporan keuangan. Sama satu lagi itu sudut pandang. Itu sudut-sudut pandang saya terhadap market, sudut pandang saya terhadap perusahaan-perusahaan tertentu gitu saya masukkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.